Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi, saat ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan dalam program Gema, di mana gereja kita membuat sebuah program untuk membantu kita sama-sama belajar dan mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hari lepas hari kita semakin hari semakin mengerti ya, semakin memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami masih boleh ada untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami, sucikan, kuduskan setiap hidup kami. Biarlah kami boleh terus layak belajar dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba manusia yang lemah, butuh Engkau Tuhan, butuh urapan daripada-Mu. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi kehidupan ini, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berdasarkan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kau urapi juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ya. Perikop pertama ada kudusnya hidup ya. Kita akan baca bersama-sama Imamat pasal 19 ya, mulai dari ayat 1 dulu sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Ya. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang menjijikkan, atau sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan, persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam Imamat 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10, kita menemukan beberapa hal. Kita kembali lagi bahwa Imamat ini adalah di mana kitab yang ditulis ya untuk menjelaskan beberapa aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa Israel pada saat itu. Ketika kita membaca Imamat pasal 19 ya, kita melihat sedikit sekilas bahwa ada pengulangan dari Keluaran pasal 20. Ketika kita ingat lagi dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat, maka di Imamat dijabarkan 10 hukum Taurat itu ya. Di Imamat dijabarkan 10 hukum Taurat yang Tuhan maksud. Ada aturan-aturan tertentu yang Tuhan selipkan di sana ya. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan dan apa yang kita lihat selama ini ya. Dalam kitab Imamat menuliskan beberapa aturan yang harus kita ikuti, yang harus bangsa Israel ikuti pada saat itu ya.
Di kitab Imamat ini ada aturan-aturan yang dituliskan, ya, yang masih digenapi oleh Kristus di Perjanjian Baru, tetapi ada juga yang sudah tidak lagi digunakan dalam Perjanjian Baru, ya. Tapi saya sangat yakin dan masih meyakini bahwa firman Tuhan ini adalah relevan dulu, sekarang, dan sampai selamanya, ya. Jadi ketika kita melihat ayat 1 dan ayat 2, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, perhatikan, Tuhan yang berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Ya. Dan ini diulang di dalam Perjanjian Baru, ya, bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus mengatakan hal yang demikian. Tuhan ingin melihat umatnya kudus karena Kristus sendiri, karena Tuhan Allah sendiri adalah kudus. Maka dari itu, kenapa Tuhan membuat aturan-aturan ini dalam kehidupan manusia, kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Untuk menjaga kekudusan ini, untuk terus setara dengan Tuhan. Bukan setara, maksudnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ini yang menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahwa kita tidak bisa memenuhi tuntutan kekudusan Tuhan. Bahkan dalam Yesaya pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa percuma berkorban, percuma melakukan korban bakaran, korban penghapusan dosa, tapi korban-korban yang kita lakukan, bangsa Israel lakukan pada saat itu adalah hanya sekedar korban rutinitas, ya, bukan dari dalam hati ingin bertobat, ingin berubah, tidak. Imamat 19 ingin menjelaskan ini kepada kita. Kudus. Bahkan di ayat yang ketiga, kekudusan dimulai dari menghormati ibu dan ayah. Kita baca, "Setiap orang di antara kamu haruslah mengenai ibunya dan ayahnya, menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu." Poin pertama yang Tuhan sampaikan kepada Musa adalah, setiap orang di antara kita, di antara bangsa Israel pada saat itu, bahkan hari ini, ya, haruslah menyegani, haruslah menghormati, ya, haruslah memberikan respect, hormat setinggi-tingginya kepada ibunya dan ayahnya atau orang tuanya. Ya. Dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah. Dan di Imamat ini, ya, dijelaskan kembali menyegani ibunya dan ayahnya. Dan lihat, memelihara hari-hari sabatku. Hukum Taurat juga menjelaskan tentang hari sabat, ya, hari perhentian, hari peristirahatan terakhir Tuhan dalam segala penciptaan yang dia lakukan. Lalu di ayat yang ketiga ditutup, akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang keempat masuk lagi, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Wow. Dalam hukum Taurat, jangan membuat bagimu patung-patung yang menyerupai apapun untuk kamu sembah, untuk kamu jadikan Tuhan. Jangan. Di Imamat dijelaskan jangan berpaling kepada berhala-berhala, dan jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan atau patung-patung itu. Sebab firman Tuhan katakan apa? Akulah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Lalu di ayat yang kelima, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Kalau bahasa sekarang mungkin kamu harus mempersembahkan dengan layak, ya, dengan layak, dengan tulus, dengan ikhlas, hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Di ayat 6 dan ayat yang ke-7 itu menjelaskan tentang korban keselamatan. Ini sebuah budaya, sebuah aturan yang Tuhan buat ya, dan dijadikan budaya pada saat itu, bahwa ketika kita sudah mempersembahkan korban keselamatan, ya, korban itu kita bisa makan. Tapi paling lama besok harus sudah habis kita makan. Tidak boleh disimpan sampai 3 hari. Ya. Dari segi kesehatan, dari segi makanannya pun mungkin Tuhan sudah tahu bahwa itu sudah rusak, sudah nggak layak makan, gitu ya. Sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi Tuhan katakan apa? Jijik. Dan Tuhan tidak berkenan akan makanan itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini di perjanjian baru Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam hati yang menajiskan. Tapi dari secara medis, hal ini memang secara kesehatan, secara gizi memang apa yang Tuhan sampaikan dalam Yohanes 19 ayat 6-7 ini memang wajar, ya. Karena memang makanan kalau sudah masuk hari ketiga sudah mulai basi dan sebagainya, sudah tidak layak untuk dikonsumsi bagi tubuh kita. Ya. Tapi kembali lagi bahwa dalam perjanjian baru Kristus Yesus katakan bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan seseorang, tapi apa yang keluar dari dalam hati itu yang menajiskan. Ya. Lalu di ayat yang ke-8, siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kudusan, persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya. Ini masih lanjutan dari ayat 6-7. Lalu masuk ke ayat yang ke-9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Perhatikan ini, ya. Kita selama ini mungkin yang kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai petani, ya, atau ya petani anggur, petani padi dan sebagainya, ketika mereka memanen semuanya itu harus bersih, ya. Harus bersih di ladangnya, di sawahnya, semuanya dipanen dan sebagainya, lalu dijadikan beras, lalu dijual dan sebagainya. Anggur pun demikian, bisnis anggur semuanya dipetik anggurnya, yang jatuh-jatuh mungkin masih bisa dikonsumsi, diangkat, dibersihkan. Ya. Tapi pada zaman dulu, pada zaman bangsa Israel pada saat itu, ya, itu memang memiliki apa ya? Orang-orang yang tidak mampu memiliki diberikan silakan diberikan izin gitu masuk ke ladang itu kalau memang ada yang jatuh-jatuh dan sebagainya. Dan hal ini Tuhan terapkan bagi bangsa Israel pada saat itu, ya. Kalau bisa kamu dalam sawahmu, kata firman Tuhan, ya udahlah yang di tengah-tengah aja dipanen, yang pinggir-pinggirnya biarin aja, nggak usah dipanen. Sisakan untuk orang miskin, sisakan untuk orang-orang asing, mungkin mereka kelaparan, mereka nggak punya bahan baku dan sebagainya, sisakan untuk mereka. Itu mungkin bahasa Tuhan pada saat itu, ya. Lalu yang punya kebun anggur, ya udah kamu jangan dipetik sampai 2 kali, 1 kali kamu jalan ya sudah. Kalau kamu lihat ada buah yang tersembunyi mungkin di sana, lepas aja biarin sudah, nggak usah dipanen 2 kali. Mungkin seperti itu Tuhan bilang kepada Musa, pada bangsa Israel pada saat itu. Biarkan itu untuk mereka, orang-orang miskin itu, untuk orang-orang asing yang mungkin nanti pada akhirnya datang melewati kebun kita, melewati sawah kita, lalu mereka melihat, mereka bisa makan dan menikmati juga anggur itu. Ya. Tuhan memikirkan, Tuhan menjelaskan kepada bangsa Israel, jangan hidup hanya untuk diri sendiri, tapi pikirkanlah orang lain. Sisihkanlah bagian dari apa yang kita punya untuk orang lain. Jangan kita mau makan sendiri semuanya. Ya, itu yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kalau kamu kaya, kamu punya sawah, kamu punya ladang, kamu punya kebun anggur dan sebagainya, kamu punya usaha. Ya, kalau di masa sekarang kamu punya usaha itu. Jangan semuanya dimakan untuk dirimu sendiri. Sisihkanlah untuk orang lain, orang miskin, orang yang membutuhkan, orang asing, dan sebagainya. Bantu mereka. Tunjukkan belas kasihanmu kepada mereka.
Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Maka dari itu ditekankan di dalam ayat 9 dan 10 bahwa jangan habiskan, ya. Kalau ada yang jatuh jangan dipungut, biarin aja. Ada orang-orang yang membutuhkan, nanti akan mengambil itu, firman Tuhan. Mohon maaf. Lalu di ayat yang ke-11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ya. Ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Lagi-lagi, ya, lagi-lagi Tuhan jelaskan ayat 11 dan 12 tentang hukum Taurat yang sudah disampaikan dalam Keluaran pasal 20. Di imamat ini dijabarkan oleh Tuhan. Ya. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas, ya. Ingat di dalam Keluaran 20, janganlah mengingini sesamamu, milik sesamamu, ya. Dan janganlah kau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ya. Firman Tuhan. Dan ini relate sampai hari ini gitu ya. Bagi para pengusaha, bagi orang-orang yang mempunyai pegawai-pegawai, kalau memang mereka harus diberikan upah hari ini, berikanlah upah hari ini. Jangan ditahan. Karena kita semua masing-masing nggak tahu kebutuhan yang ada di balik kehidupan mereka masing-masing. Kalau memang ada hak mereka untuk hari ini, berikan untuk hari ini. Ya. Supaya kita nggak salah di hadapan Tuhan. Kita tidak menaruh dendam pada akhirnya di dalam hati pegawai kita, bawahan kita, staf kita, atau dan sebagainya. Tapi justru kita memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Ayat yang ke-14, janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ya. Ayat 14 menyatakan apa? Ketika kita berbicara di ayat 14, kita bisa di zaman sekarang mungkin kita bisa bilang apa ya, orang-orang yang difabel, disabilitas mungkin ya, orang-orang yang memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, jangan kita kutuki, jangan kita isengin, jangan kita rendahkan mereka, jangan kita buat mereka seakan-akan mereka nggak berguna, ya. Tapi rangkul mereka, kasihi mereka, ya. Ayat yang ke-15, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan kau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah kau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Perhatikan ini, ya, perhatikan ini baik-baik. Firman Tuhan katakan apa? Jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi firman Tuhan katakan berdirilah di tengah, adil seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang orang-orang kecil salah, ya harus disalahkan. Kalau orang-orang besar salah, ya harus disalahkan. Ya. Jadi jangan sampai karena kita kasihan terhadap orang-orang kecil gitu ya. Firman Tuhan, ini firman Tuhan yang berbicara, kita kasihan lalu kita mendukung mereka dengan tidak wajar, dengan hal-hal ketidakwajaran. Jangan. Ada aturan dan batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam Imamat pasal 19. Kalau orang kecil salah, ya salah. Kalau orang besar salah, ya salah. Ya. Ada batas kewajaran saat kita mendukung orang kecil, ada batas kewajaran saat kita memberikan hukuman atau memberikan memberikan sebuah sikap terhadap orang-orang yang besar. Ya. Jadi kita harus adil, berdiri di tengah-tengah. Ya. Di ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ngancam, sedikit-sedikit mengancam. Ya. Ini firman Tuhan. Ya. Jangan mengancam hidup sesama manusia. Kadang-kadang di masa kini gitu ya, karena jengkel
karena ada hal-hal yang tidak sependapat lalu saling ancam satu dengan yang lain. Ya. Hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bahkan Tuhan sudah menetapkan aturan-aturan ini dalam kehidupan bangsa Israel dan jangan dilakukan lagi di masa kini. Ya. Kita bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan dari apa yang Tuhan ajarkan ini, kita bisa melihat bahwa kemana tujuannya, apa yang menjadi maksud Tuhan dari firman Tuhan yang disampaikan dalam Imamat pasal 19 ya. Kita baca terus sampai ayat yang ke 22, coba ya, dari ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ini kuncinya. Ini kata kuncinya yang diulang kembali dalam Matius 22 ketika Yesus ditanya, apa sih hukum yang terutama Tuhan? Lalu Yesus katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan hal ini di dalam Imamat 19 pasal 19 ayat 17 sampai 18 masih relevan sampai di Perjanjian Baru, bahkan sampai hari ini. Inilah kunci dari pengajarannya. Inilah kunci dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, yaitu kasihilah sesama manusia. Lalu ayat 19, kamu harus berpegang kepada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya. Nah, hal-hal ini berkaitan dengan tradisi, ya, mungkin tradisi yang ada pada saat itu, karena ada kemungkinan bahwa kenapa tidak bisa mengkolaborasikan dua jenis bahan pada saat itu, ya. Pada saat itu kemungkinan besar ada dukun-dukun pengajaran-pengajaran palsu dengan mengidentikan diri mereka dengan pakaian-pakaian tertentu, ya, dengan mengkolaborasikan dua jenis bahan tersebut. Tapi kalau kita lihat sekarang mungkin ini sebagai sebuah fashion saja, gitu ya, bukan sebuah jubah atau seragam, ya, ikon dari sebuah kesesatan dan sebagainya. Lalu di ayat yang ke-20, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Ya. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, bahwa kita sedang berbicara tentang sebuah pertobatan. Ya. Kalau ada di antara kita menemukan hal-hal seperti ini, kita jangan langsung menjudge dan menghakimi mereka, ya. Jangan langsung mengatakan mereka berdosa, tidak layak masuk dalam kerajaan surga dan sebagainya. Kita bukan Tuhan yang layak untuk menentukan masuk surga atau tidak. Tapi Imamat 19 Tuhan katakan bahwa jangan dihukum mati mereka, ya. Tapi biarkan berikan mereka kesempatan untuk datang kepada Tuhan, ya, khususnya laki-laki, membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yaitu seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Yang perempuan belum dimerdekakan, ya, belum ada sebuah pertobatan. Mari kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita giring mereka, kita kasihi mereka, kita berikan pengertian kepada mereka supaya mereka boleh bertobat dan melihat kembali ada sebuah cahaya terang yang bisa membawa kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam iman, ya. Bapak Ibu Saudara, semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Semua orang punya hak untuk bertobat, ya. Tuhan memberikan semua orang untuk bertobat, kesempatan untuk menebus sebuah kesalahannya. Tapi ingat, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, ya. Satu kali untuk selama-lamanya. Pertobatan adalah bukti
Pertobatan adalah sebuah sikap di mana kita ambil untuk menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Sehingga kita terus bisa merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita baca di ayat 22 sampai dengan ini masih tentang korban yang mengadakan pendamaian. Ayat yang ke-24 ya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan ya. Ayat 23-24 ini mengenai hasil ya, hasil kebun dari orang-orang yang percaya bangsa Israel pada saat itu ya, menanam bermacam-macam pohon buah-buahan. Janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan janganlah memakannya, kata firman Tuhan. Lalu di ayat 24, tetapi di tahun keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan ya. Saya awalnya bingung ketika membaca hal ini, tapi secara pribadi di rumah saya ada sebuah tumbuhan kelengkeng gitu ya, buah kelengkeng. Di tahun pertama, tahun kedua, buah ini sangat sedikit buahnya gitu. Ya, pohon ini sangat sedikit buahnya. Masuk ke tahun ketiga mulai menghasilkan buah yang cukup banyak ya. Jadi saya melihat bahwa maksud Tuhan di sini seperti itu. Karena pohon yang baru ditanam gitu ya, menanam dan baru berusaha untuk mencoba untuk berbuah, membuah dirinya gitu ya. Di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga itu belum terlalu maksimal ya. Sudah mulai banyak-banyak dari tahun keempat buahnya akan sangat lebat. Dan ketika saya melihat ayat ini bahwa oh, ini maksud Tuhan. Ada sebuah hasil terbaik dari sebuah tanaman yang diberikan kepada persembahan kepada Tuhan pada saat itu. Dan maksud Tuhan di sini adalah ketika kita merelevansikan ke dalam kehidupan kita masa kini, kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jangan seadanya aja, tapi yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkanlah dari tahun ke tahun itu untuk yang terbaik, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan ya. Semuanya Tuhan taruh di dalam firman ini untuk kita memahami dan mengerti itu. Ya. Jadi firman ini jangan kita hanya sekedar ambil begitu saja tanpa kita mempelajari apa maksud dan tujuan dari kebenaran firman ini. Lalu di ayat yang ke-25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Tahun keempat aja udah bagus, apalagi tahun kelima, kata firman Tuhan. Itu supaya hasil ditambah bagimu. Ya, saudara, persiapkan yang terbaik untuk pemberian bagi Tuhan. Ayat 26, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini menjelaskan tentang kehidupan pribadi lepas pribadi ya. Zaman dulu, zaman bangsa Israel, ada hal-hal yang harus ditaati yang sudah diatur Tuhan, bagaimana cukur rambut, bagaimana jenggot dan sebagainya. Dan janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati. Jadi ketika dulu ada orang mati ya, ini sempat viral ketika ada orang mati, memang ada tato ya bahasanya, kalau mungkin zaman sekarang dibuat tato sebagai tanda penghormatan atau apa gitu ya, kayak orang mau menikah. Kalau zaman sekarangnya ada tinta-tinta ya. Pada zaman dulu jangan karena orang mati kita melakukan hal itu ya. Dan yang kedua, janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, merajah ini juga sama, jangan membuat tato-tato tanda-tanda pada kulit kita gitu ya. Jadi firman Tuhan jelas bahwa nggak boleh nih gitu. Tato itu nggak bisa, nggak boleh, karena firman Tuhan yang mengatur ini di dalam Imamat pasal 19 ini ayat yang ke-28 ya. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran masa kini, modernisasi masa kini, bahwa yang mengatakan ada yang boleh mengatakan tato, tujuannya apa dan sebagainya, sebagai seni dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Beda. Menggoresi tubuh karena orang mati dan merajah tanda-tanda pada kulit itu beda ya. Jadi turutilah apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Jangan kita membenarkan diri kita ya,
mengambil firman Tuhan sepotong-potong lalu tanpa kita memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Ayat yang ke-29, janganlah kau merusak kesucian anak perempuanmu dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ya. Kalau masa kini, jangan kita sibuk dengan urusan dunia kita, lalu kita mengabaikan anak-anak kita. Ya. Maka firman Tuhan di dalam Yosua katakan apa? Ajarlah mereka, ya, untuk jangan apa ya? Ajarlah mereka untuk membaca, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ajar mereka sesuai dengan ketetapan firman Tuhan supaya kehidupan mereka tahu ada batasan, ada aturan. Itulah fungsi dan tugas sebagai orang tua. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan sebuah kebenaran firman Tuhan kalau kita sebagai orang tua tidak mau dibenarkan, tidak mau dipulihkan dengan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini? Ya, Tuhan nggak mau ke depannya generasi ini rusak. Tuhan nggak mau pada saat itu bangsa Israel rusak, ya, karena orang-orang tua menyepelekan hal-hal ini sehingga anak-anaknya rusak dan sebagainya. Ya. Hidup mereka rusak dengan pergaulan bebas, menjadi perempuan-perempuan bayaran dan sebagainya. Ini Tuhan gak mau. Ya. Maka di ayat yang ke-30, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Memelihara hari-hari Sabat apa? Menghargai hari Sabat itu. Datang bawa keluarga, kita datang kepada Tuhan, memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, itu bukti kita memelihara hari-hari Sabat, menghormati tempat kudus Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Lalu ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan percaya kepada roh-roh begitu. Jangan percaya kepada tenun. Jangan percaya kepada dukun. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Perhatikan anak-anak muda. Menaruh hormat kepada orang-orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Ini yang penting. Kau harus takut kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Ayat 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan sukatan, ya. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Dan segala peraturanku serta melakukan semuanya, hin yang betul haruslah kamu pakai, ya. Jadi ini ketika kita menimbang dan sebagainya, gunakanlah timbangan yang tepat. Ya. Gunakanlah timbangan yang tepat, gunakanlah ukuran yang tepat. Ya. Jangan sampai kita salah menimbang dalam menentukan segala sesuatu. Ya. Dalam memutuskan segala sesuatu. Jangan kita curang, jangan kita berat sebelah dan sebagainya. Kita harus menggunakan timbangan yang normal, kita harus menggunakan timbangan yang standar dan sebagainya. Ya. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Segala peraturan yang Tuhan buat sudah baik adanya bagi kita semua. Jangan kita tambah-tambahi sendiri. Jangan kita kurang-kurangi lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita, itu yang terbaik. Ya. Itu yang mau Tuhan, itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Biar firman kali ini bisa membuat kita semakin yakin dan percaya, semakin melihat bahwa ada aturan-aturan yang Tuhan sudah buat sejak zaman bangsa Israel sampai masa kini, ya, untuk kita ikuti aturan-aturan itu, ya. Ada yang memang masih relevan sampai ke perjanjian baru, Tuhan Yesus masih bawa aturan-aturan itu. Tapi ada memang yang
di masa Tuhan Yesus sudah dijadikan sebuah adat istiadat budaya yang disalahgunakan oleh orang-orang bangsa Israel pada saat itu dan masih relevan hingga saat ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya, kuncinya bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Ya, jangan kita pernah kendor untuk mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan segala apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikanmu dalam hidup ini. Kami tahu bahwa ada hal-hal yang masih perlu dan banyak kami pelajari dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami ingin terus belajar memahami, ingin terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami, pimpin hidup kami, sertai hidup kami Bapa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar dan boleh terus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami setiap hari Bapa. Ajar kami untuk bagaimana kami harus mengasihi Engkau Tuhan Allah kami, bagaimana kami harus mengasihi sesama kami Bapa. Kami tahu kami masih banyak kekurangan, tapi kami ingin diperbaharui, kami ingin dilengkapi dari hari ke hari Bapa, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, ini hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan yang menyempurnakan firman ini, biarlah firman ini menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.